Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 43. Degupan kencang di jantung Adrian pun ikut mengiringi tatapan matanya pada sebuah foto di sana. Dalam hati ia bertanya, bagaimana bisa dirinya berfoto dengan seorang wanita di atas kasur dengan bertelanjang dada seperti itu. Kapan ia melakukan itu? Dan siapa wanita di dalam foto itu? Apakah dia wanita yang meneror dirinya? Adrian mematung cukup lama menatapi layar. Benda datar di tangannya hingga menciptakan rasa heran di wajah Farel. Pria itu lalu membuyarkan suasana dengan suara deheman yang seketika membuat Adrian beralih pandangan. Anda masih menyalahkan saya, Pak Adrian? Tanya Farel sambil melangkah menuju kursi kerjanya. Silakan duduk jika ada yang ingin Anda bicarakan lagi. Sementara Adrian yang masih merasa bingung hanya menghela napas panjang. Ia memutuskan untuk berpamitan saja setelah mengucapkan kata maaf pada Farel. Biar bagaimanapun ia mengaku sudah salah dengan masuk ke ruangan kerja orang tanpa izin, apalagi sampai melempar tuduhan. Jika dilihat seksama, wanita itu yang mengambil gambarnya sendiri, tapi dia nampak sengaja menutupi wajahnya dengan ekspresi gayanya itu. Dan yang paling mengganjal hati Adrian adalah posisinya yang dengan kedua mata terperjam. Itu artinya gambar sengaja diambil dengan tujuan untuk menjebak dirinya. Tapi siapa? Apa tujuannya? Saat tengah memperhatikan background dasar foto itu, sebuah pesan mendarat di ponsel Adrian. Lagi-lagi kontak tanpa nama itu yang isi pesannya bisa langsung ia baca dari notifikasi di bagian atas layar. Kamu masih belum ingat juga sama aku, Mas? Membaca pesan dari wanita misterius itu, hati Adrian semakin geram. Andai dia berada di depannya, ingin rasanya mencabik-cabik wajahnya. Tidak peduli, dia seorang wanita. Dia sudah berani bermain-main dengan dirinya. Itu berarti dia juga sudah berani menerima resiko yang dia perbuat. Di sisi lain, semenjak menyadari ada janin di dalam perutnya, Mairo mulai merasa mudah lelah. Karena alasan itu pula, membersihkan rumah hanya ia lakukan beberapa hari sekali. Toh anggota di rumah hanya ia dan suami, jadi tidak terlalu kotor. Niatnya Mairo akan istirahat setelah pekerjaan selesai. Namun ingin sekalian nonton acara TV supaya bisa sedikit rileks. Dicarinya remote TV yang biasa terpajang di atas meja. Sayangnya tidak ketemu. Lalu diraba pula setiap sudut sofa untuk memastikan keberadaan remote yang biasanya menyempil di bagian dalam. Tetap saja belum ditemukan. Bukannya menemukan benda yang dicarinya, tangannya justru memegang sesuatu benda yang sedikit tajam. Karena rasa penasaran, Mairo segera mengambil benda yang nampak menyangkut di pinggiran sofa. Entah apa, ia belum bisa menebak. Barulah saat benda itu sudah sampai di tangan, Mairo meyakini jika itu adalah sebuah anting yang kaitannya terbuka cukup lebar. Pantas saja terasa sedikit menusuk ke tangan. Tapi benda itu milik siapa? Sementara Mairo tidak merasa memiliki anting dengan model bandul seperti itu. Karena ia hanya menemukan sebelah saja, dicarilah pasangan sebelahnya lagi yang siapa tahu menyangkut juga di tempat tadi. Namun tidak ada, hanya ada satu anting yang Mairo temukan tanpa pemilik itu. Perlahan Mairo mendaratkan pantatnya ke atas sofa dengan pandangan masih fokus ke anting di tangannya. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan akan pemilik benda itu. Apakah milik si pemilik rumah sebelumnya?
Tapi sepertinya tidak mungkin. Sang suami membeli rumah ini belum dimiliki siapapun. Dialah pemilik pertama rumah ini. Tak ingin berpikir pusing, Mairo meletakkan anting sebelah itu ke atas meja. Biar nanti ia tanyakan pada sang suami saat dia sudah pulang. Mungkin dia bisa jelaskan mengenai si pemilik anting yang bisa jadi adalah teman wanita di kantornya. Atau mungkin yang lainnya. Entahlah, Mairo pun tidak bisa menduga-duga. Harus ada penjelasan logis setelah ini. Makan malam baru Mairo siapkan saat Adrian baru saja keluar dari kantornya. Tepatnya usai ia menghubungi sang suami untuk menanyakan waktu kepulangannya. Dan saat ini Adrian sedang membersihkan diri di kamar mandi. Sementara menu makanan sudah mulai Mairo sajikan di atas meja makan. Tak lupa tampilan dengan dress tanpa lengan di atas lutut berwarna krem. Ia perbaiki setelah semua nampak siap. Dengan berhiaskan cahaya dari lilin membuat suasana romantis di ruangan makan begitu sangat kentara. Sengaja Mairo buat untuk semakin menghangatkan hubungan dengan sang suami tentunya. 10 menit menunggu di kursi ruang makan. Tanda-tanda kedatangan Adrian masih belum juga terlihat. Padahal biasanya ia hanya menunggu tidak sampai 5 menit setelah semua siap. Namun malam ini entah aktivitas apa yang Adrian lakukan di dalam kamar mandi hingga cukup lama membuat Mairo menunggu. Karena rasa penasaran terus menghantui, Mairo segera menghampiri keberadaan sang suami di kamar. Yang ia khawatirkan adalah Adrian ketiduran di atas kasur setelah selesai mandi. Pernah sekali kejadian seperti itu beberapa waktu lalu, membuat Mairo lebih waspada. Sayangnya saat pintu kamar telah terbuka lebar, sosok Adrian tidak berada di sana. Dari suaranya masih terdengar menggema dari dalam kamar mandi. Berarti dia belum selesai dari mandinya. Tumben sekali. Acara apa yang membuat pria itu betah berlama-lama membersihkan badan? Masih lama, Mas? Mairo setengah berteriak dari luar kamar mandi setelah 3 kali mengetuk pintu. Iya, Mai, sebentar lagi, sahut Adrian dari dalam. Jawaban sebentar lagi biasanya tidak sampai 5 menit. Mairo pun memutuskan menunggu dengan duduk di bibir ranjang. Dimainkannya ponsel yang sejak tadi di atas kasur bersebelahan dengan ponsel milik Adrian. Namun saat baru meraih benda berlayar datar miliknya, sebuah panggilan tiba-tiba masuk ke ponsel Adrian. Panggilan telepon tanpa nama itu membuat Mairo penasaran. Ponsel miliknya ia letakkan kembali, mengambil milik sang suami. Hanya saja panggilan itu tidak Mairo jawab langsung. Niatnya menunggu. Kontak tanpa nama itu berakhir memanggil, lalu mengecek pesan yang siapa tahu memberi tanda akan sosoknya. Dan benar saja panggilan nampak telah berhenti. Mairo pun segera membuka layar yang hanya dikunci layar geser saja. Seperti yang sang suami peringatkan sebelumnya, tidak ada kata saling menutupi dalam apapun termasuk masalah ponsel. Jadi bagi Mairo tidak ada batasan untuk mengetahui isi ponsel milik suami. Pun juga sebaliknya, keduanya merasa bebas untuk saling membuka benda pribadi meski tanpa izin. Semuanya itu berawal dari masalah yang Mairo hadapi beberapa waktu lalu. Tidak ingin hubungan rumah tangga menjadi hampa. Adrian sendiri yang membuat keputusan demi saling menaruh kepercayaan. Sayangnya, waktu malam ini sepertinya tidak tepat untuk mengamalkan peringatan Adrian. Apa yang ia simpan dalam ponselnya masih terpajang rapi di sana, termasuk mengenai foto dan pesan misterius dari seorang wanita siang tadi. Setelah keluar dari kamar mandi, Adrian segera melangkah cepat menghampiri Mairo yang tengah menggeser-geser layar ponselnya, begitu menyadari bahaya sedang mengancam. Namun sepertinya terlambat. Melihat ekspresi sang istri yang langsung berdiri dengan wajah datar menatap dirinya
Setelah beralih pandang dari ponsel di tangannya, Adrian merasa jika bahaya tengah benar-benar di tengah mata. Entah apa yang Mayro lihat di sana, sehingga menciptakan reaksi yang tidak ia harapkan. Apakah foto dirinya dengan seorang wanita sudah diketahui? Apakah dia sudah membaca pula isi pesan dari wanita misterius itu? Saat ini Adrian sedang mengontrol detakan kencang di jantungnya. Ia menarik perlahan napasnya, yang kemudian ia hembuskan panjang sambil terus menatap wajah sang istri yang masih nampak menyimpan banyak pertanyaan itu. Adrian belum berani bertanya, khawatir akan menambah ketegangan di antara keduanya. Antara pasrah dan takut, Adrian biarkan Mayro lebih dulu bersuara. Nanti ia akan menjelaskan mengenai foto dan pesan itu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.